星天元のホットアイミッドナイトと呼ばれているエンジェルと呼ばれるレーサー毒蛇を使う魔導士コブラ奴らの司令塔ブレイン愛などなくとも金さえあれとモーター速い貴重な鎧お速えな次の動きがOke guys, gak kerasa udah ada di part 14 aja nih kita ya. Dan sekarang kita masuk ke season 2 dari anime Fairy Tail. Wah, bakal ketemu apa lagi nih ya Natsu dan kawan-kawan? Musuh-musuh yang kayak gimana lagi yang bakal mereka hadapi? Sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita anime Fairy Tail part 14. Terobos aja kuy! Di suatu hari Natsu beserta anggota Fairy Tail-nya sedang bersantai di dalam guild. Namun tidak dengan Lucy yang tentunya mengkhawatirkan tentang bayaran bulanan sewa rumahnya karena belum punya cuan. Mendengar hal itu, Natsu si anak setia kawan langsung mengajak Lucy untuk mencari pekerjaan. Di saat yang bersamaan, Lucy merasakan kehadiran seseorang yang seakan-akan mengawasi mereka dari kejauhan. Malam harinya ketika berjalan pulang, Lucy kembali merasakan kehadiran seseorang yang mengawasinya sejak tadi. Benar saja, memang ada yang mengikuti Lucy diam-diam. Melihat kehadiran seseorang yang mencurigakan, Lucy panik dan berlari untuk menghindari si penguntit itu. Namun, ketika dia mengira sudah terbebas, rupanya orang itu sudah berdiri di hadapan Lucy. Dan ternyata... Lucy, Papa da yo. Uso. Otousa-ma, nande konna toko ni? Watashi wa kaisha mo家も金もパートフィリア鉄道は買収されてね。何しに来たの? Ayah Lucy mengatakan dia akan berdagang di sebuah guild bernama Love and Lucky di daerah Akalifa. Saat mengira ayahnya tidak akan lagi mengganggunya, tiba-tiba saja Lucy dimintai uang yang banyak untuk modal sang ayah berdagang. Ayah Lucy bahkan tidak percaya anaknya tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan hal itu membuat Lucy kesal dan pergi meninggalkannya begitu saja. Natsu dan Happy ternyata sudah menunggu kepulangan Lucy di depan pintu rumahnya. Dan rupanya Grey diam-diam juga mengawasi rumah Lucy di sana. Mereka bertiga khawatir dengan keadaan Lucy yang belakangan ini merasa ada yang mengikutinya. Lucy terharu melihat perhatian dari teman-temannya. Esok paginya Lucy beserta yang lainnya bersiap pergi untuk menjalankan misi menangkap seorang napi kabur di daerah Vilino. Tapi ketika Lucy mendengar pembicaraan adanya perampokan dan penyengkapan yang terjadi di Guild Love and Lucky di Akalipa, dirinya yang masih mengkhawatirkan keadaan ayahnya segera saja pergi ke sana. Sesampainya di Akalipa, Lucy berusaha memasuki guild tersebut namun terus-terusan diusir oleh penjaga di sana. Akhirnya Lucy meminta bantuan Virgo untuk menggali lubang sampai ke tempat di mana para tawanan berada. Lucy berhasil masuk ke dalam guild di mana para anggota guild di sana disekap dan dirampok oleh anggota dari guild kegelapan bernama Naked Mummy. Segera saja Lucy menolong mereka dengan kekuatan sihirnya. Ebi. Semua orang yang berada di sana kagum dengan kemampuan Lucy dan berterima kasih kepadanya. Namun Lucy sama sekali tidak melihat keberadaan ayahnya di antara para kawanan tadi. Lucy semakin khawatir karena tidak dapat menemukan sang ayah. Tapi ternyata ayahnya baru saja sampai di Akalipa karena menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Karena tidak ingin ketahuan bahwa dirinya khawatir, langsung saja Lucy bergegas pergi dari sana. Ayahnya segera meminta maaf atas kejadian yang kemarin terjadi di antara mereka berdua dan berjanji akan berubah menjadi lebih baik serta berusaha lagi dari nol untuk kehidupannya. Ayah Lucy pun menceritakan sedikit bahwa pertemuan dengan Layla, ibunya Lucy, terjadi di Guild Love and Lucky. Sampai akhirnya mereka menikah dan ibu Lucy hamil. Nama Lucy juga diambil dari kata laki yang huruf K-nya dihilangkan. Tak berapa lama kemudian,
Natsu beserta kawan-kawan yang lainnya ternyata menyusul Lucy ke Akalipa dan langsung menanyakan alasan Lucy tiba-tiba pergi ke tempat itu. Mereka pun kembali ke Magnolia karena pekerjaan mereka terpaksa dibatalkan. Di lain tempat terlihat para perampok yang tadi berada di Love and Lucky ternyata berhasil kabur dan kembali ke markas guild kegelapan Naked Mummy. Tapi bukannya kebebasan, siksaan dari atasan mereka lah yang didapatkan karena mereka tidak berhasil mendapatkan uang. Uang itu seharusnya didapatkan untuk membayar hutang mereka pada guild kegelapan bernama Oration Ses. Dan terungkaplah salah satu dari anggota Naked Mummy yang berambut afro di sana adalah napi kabur yang seharusnya dikejar oleh Natsu dan kawan-kawannya. Dan ternyata bapaknya Lucy jadi pengembara itu karena harta yang begitu banyak telah disita oleh pinjol. Di sisi yang lain lagi terlihat sosok misterius yang memiliki ular bersamanya membicarakan tentang kegelapan yang akan mengintai dunia. Kembali kepada Natsu dan yang lainnya, karena pekerjaan mereka sebelumnya dibatalkan, akhirnya mereka menerima pekerjaan lain untuk menjadi pelayan di restoran baru. Lucy sempat mengeluh soal pekerjaan itu namun terpaksa melakukannya karena mengingat pekerjaan mereka kemarin batal karena Lucy mendadak pergi ke Akalipa. Di sisi lain Erza malah terlihat begitu bersemangat menjalankan sampai seluruh pengunjung restoran terpesona akan keseksiannya. それは助かる。礼を言わせてもらうぞ。 Setelah selesai bekerja dan beristirahat, mereka mengobrol dengan Yajima yang ternyata pensiun dari posisinya sebagai Dewan Sihir setelah kejadian Menara Surga dan beralih menjadi koki sekaligus pemilik restoran itu. Natsu dan Grey yang tidak tahu Yajima adalah mantan Dewa Sihir langsung terkejut bukan main. Keesokan paginya seluruh anggota Fairy Tail berkumpul di dalam guild untuk membahas pergerakan guild kegelapan yang rupanya semakin banyak dan meresahkan. Keseluruhan guild kegelapan kecil dikendalikan oleh 3 cabang besar guild kegelapan yang disebut Aliansi Baram. Aliansi ini terdiri dari Guild Oration Ses yang pergerakannya sekarang adalah yang paling mengkhawatirkan. Makarov melanjutkan bahwa aliansi guild resmi yang akan terlibat adalah Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale, dan Cat Shelter. Latar berganti sejenak ke salah satu guild kegelapan yang termasuk ke dalam Aliansi Baram, yaitu Grimoire Heart yang sedang bergerak menggunakan kapal udara. Terlihat sosok Ultir yang berbicara dengan Master Hades, sang kepala guild Grimoire Heart. Ternyata Ultir adalah anggota dari guild kegelapan itu. Mereka kemudian membicarakan tentang kunci sihir untuk membuka segel Zeref. Sementara guild kegelapan lainnya yaitu Orange Ses yang ternyata hanya beranggotakan 6 orang tapi power parah. Mereka sedang memperhatikan bagian dari hutan yang terlihat dikelilingi sihir kegelapan. Tujuan mereka adalah mengaktifkan sebuah sihir bernama Nirvana. Kembali kepada Natsu, Grey, Erza, dan Lucy, serta Happy yang ditunjuk menjadi perwakilan Fairy Tail telah berangkat menuju tempat pertemuan aliansi guild resmi di villa milik Master Bob, kepala guild Blue Pegasus. Sesampainya di sana mereka disambut oleh 3 anggota tampan Blue Pegasus yaitu Hikibi, Ivy, dan Rin. Telah menggoda Lucy dan Erza sambil mengabaikan kehadiran Grey dan Natsu, member Blue Pegasus lainnya datang yaitu Ichiya. Anggota lain dari aliansi guild pun datang, yaitu perwakilan dari Lamia Scale yang ternyata adalah Leon dan Sherry, serta satu dari 10 penyihir suci yaitu Jura. Saat Grey dan yang lainnya sangat terkejut melihat kedatangan Leon, anggota dari guild terakhir yaitu Cat Shelter akhirnya juga tiba. Yang datang hanya satu gadis kecil berambut biru yang sudah kita lihat di part sebelumnya yang bernama Wendy Marvel. Seluruh anggota aliansi lainnya tentu terkejut melihat kedatangan gadis bertubuh kecil yang terlihat lemah itu. Tapi tak berapa lama seekor kucing yang ternyata adalah rekan Wendy juga tiba di sana. Kucing itu bernama Sarla. Happy seketika jatuh cinta kepada pandangan pertamanya. Erza dan yang lainnya pun menghibur Wendy yang terlihat begitu gugup menghadapi mereka semua. Begitupun para pria dari Blue Pegasus yang langsung menggodanya. Tak berapa lama kemudian setelah kembali dari kamar mandi, Ichiya mulai menyampaikan rencana mereka untuk melawan Orient Ses pada seluruh anggota aliansi. Ichiya menyampaikan keberadaan sihir penghancur berbahaya bernama Nirvana yang disegel di hutan World dan mulai menjelaskan kehadiran Orient Ses sekarang adalah untuk mendapatkan sihir tersebut. Tuh selalu nyebut Oration Ses. Asli. Hikibi yang memiliki kemampuan sihir arsip melanjutkan penjelasan mengenai ke-6 anggota Oration Ses. 天元のホットアイ、ミッドナイトと呼ばれているエンジェル、呼ばれるレーサー、毒蛇を使う魔導士、コブラ、奴らの司令塔、ブレイン。 Selanjutnya dia menunjukkan senjata pengebom milik Blue Pegasus yaitu Christina untuk nantinya ditembakkan ke arah Nirvana berada.
Setelah penjelasan panjang lebar itu, Lucy dan Wendy jadi sama-sama ragu untuk ikut bertarung. Sementara Natsu malah berlari kencang duluan untuk menemui musuh walaupun sudah diperingatkan agar mereka tidak bergerak sendirian. Langsung saja mereka semua mengejar Natsu dan tersisa Jura serta Ichiya di dalam villa itu. Saat Jura hendak bergerak, Ichiya sempat menanyakan hal aneh mengenai kekuatan Jura sebagai 10 penyihir suci. Setelah itu Ichiya malah mengeluarkan sihir parfumnya untuk menyerang Jura secara tiba-tiba. Ternyata 汚い男ね。コピーさせてもらったぞ。 Ternyata Ichiya sudah diserang oleh salah satu anggota Orienses, yaitu Angel, yang kemudian memakai sihir arwah zodiaknya untuk menyamar jadi Ichiya sepenuhnya sampai mengkopi kemampuan sihirnya. Jura seketika terjatuh tak sadarkan diri setelah terkena serangan tersebut. Sementara itu anggota aliansi lainnya yang sedang berlari menuju hutan World melihat Christina tiba-tiba meledak hancur begitu saja di depan mereka sebelum seluruh anggota Orienses mendadak muncul di hadapan mereka. Natsu dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain langsung melawan Orienses yang kemampuannya jauh di atas mereka. Saat para anggota aliansi lainnya dikalahkan, Wendy ternyata bersembunyi di balik bebatuan karena terlalu takut. Tapi keberadaannya diketahui oleh Brian yang juga terkejut dengan kehadiran Wendy di antara para anggota aliansi sampai menghentikan serangan sihirnya sejenak. Brian setelahnya tersenyum senang ketika menyadari kehadiran Wendy akan memberikan keuntungan besar bagi rencana mereka. Setelah memanggil Wendy sebagai sang gadis langit, Brian langsung menangkap dan menculiknya serta Happy yang tidak sengaja tersangkut juga saat ingin menyelamatkan Wendy. Para anggota ora-ora itu kemudian pergi dari sana setelah Brian melancarkan serangan mematikan yang mengarah ke Natsu dan yang lainnya. Hampir saja mereka terkena serangan telak sampai kedatangan Jura yang sudah bangkit kembali menghalangi sihir tersebut. Ichiya juga datang ke sana dan memakaikan mereka sihir parfum penghilang rasa sakit untuk memulihkan kondisi mereka. Para anggota aliansi benar-benar tidak menyangka bahwa ora-ora sangat overpower. Hanya dengan 6 anggota mereka bisa mengalahkan Natsu dan yang lainnya dengan cepat serta menghancurkan Christina. Kita nyebutnya ora-ora aja ya, susah Ore-sensei. Natsu dan yang lainnya segera menghampiri Erza yang ternyata terkena gigitan ular milik kobra yang meracuni lengannya. Saat melihat keadaan yang semakin mengkhawatirkan, Ichiya mencoba memakaikan sihir parfum penyembuh juga, namun tidak mempan. Di saat seperti itu Erza mengambil ikat pinggang yang dipakai Lucy dan mengikatnya ke lengannya sebelum menyuruh teman-temannya untuk memotong lengannya yang terkena racun gigitan ular. Tentu saja yang lainnya tidak menyetujuinya, namun Leon kemudian maju mengambil pedang Erza dan berniat melakukan apa yang Erza minta. Gray berusaha menghalangi Leon dan terjadilah perdebatan di antara mereka sampai Erza tiba-tiba pingsan karena racun sudah terlalu menyebar. Melihat hal itu, Carla si kucing putih mengatakan bahwa Wendy bisa menyembuhkan Erza karena Wendy adalah penyihir dengan kekuatan penyembuh atau penyihir medis yang ternyata adalah salah satu dari Lost Magic yang ada. Pernyataan lebih mengejutkan kemudian datang ketika Carla mengatakan Wendy juga adalah Dragon Slayer. Hal itu tentu saja langsung membuat Natsu penasaran. Mereka pun bergegas pergi untuk mengejar ora-ora dan menyelamatkan Wendy serta Happy. Wendy-chanを助けるんだ。 Di tengah perjalanan tim aliansi Guild itu berpencar dan terbagi menjadi beberapa tim. Natsu yang pergi bersama Gray dan Carla langsung menanyakan kembali detail tentang Wendy kepada Carla. Carla menjelaskan yang dia ketahui, Wendy adalah Dragon Slayer berkekuatan udara dan dibebaskan oleh naga bernama Grandini. Grandini juga menghilang bersama dengan Ignil dan Metallica yaitu tanggal 7 bulan 7 tahun 777 jam 7 menit 7 detik 7 juga nggak? Sementara itu Lucy menjaga Erza bersama Habiki yang memakai sihir arsipnya untuk mengawasi posisi anggota aliansi yang pergi berpencar. Ibiki juga menggoda Lucy dengan gosip-gosip tentang Lucy yang beraksi sangat brutal ketika perempuan itu merasa kemampuannya untuk bertarung sangat lemah.
Kembali pada Natsu, Grey, dan Carla yang masih mencari keberadaan markas Ora-Ora. Mereka terkejut ketika melihat sisi hutan World yang dikelilingi sihir Nirvana yang begitu gelap dan terasa mengerikan. Di saat seperti itu, anggota dari Guild Kegelapan Naked Mummy yang terlibat di Akalipa muncul dan menghadang tim Natsu. Ketua dari guild itu yaitu Zato dan Gato juga terlihat di sana dan seluruh anggota Naked Mummy mengepung tim Natsu. Tentu saja Natsu dan Grey yang memang barbar bersemangat untuk melawan mereka. こいつはちょうどいい。ちょうどいいご。待ってろよハッピー、ウェンディ。 Di waktu yang bersamaan, grup Ren dan Ivy ternyata juga dihalangi guild kegelapan lainnya yaitu Black Unicorn. Sementara Ichiya yang terpisah dan mereka berdua juga dihalangi oleh guild kegelapan lainnya. Tak terkecuali grup Lamia Scale yang dihalangi juga oleh guild kegelapan Red Hood. Di sisi lain, geng orang-orang yang sudah kembali ke markas yang berada di dalam hutan World itu menyandera Wendy serta Happy di dalam. Brand menyuruh Res untuk mengembalikan sesuatu yang dianggap pasti akan dibangkitkan oleh Wendy. Sementara Cobra dan yang lainnya diperintahkan mencari lokasi pasti Nirvana disegel. Saat Res kembali membawa 10 peti mati, Wendy menyatakan bahwa dirinya tidak akan membantu musuhnya. Tapi Brand masih sangat yakin Wendy tidak akan mengelak dari permintaannya untuk membangkitkan apa yang dia mau. Saat peti mati dibuka, terkejutlah Wendy bahkan Happy ketika melihat siapa sosok di balik peti itu. Dan di sanalah alur cerita anime Fairy Tail bersambung. Ending yang sangat Pasti makin penasaran dong kalian semua, apakah Wendy benar-benar akan menuruti keinginan Brand untuk membangkitkan sosok yang ternyata adalah Jalal? Dan kok bisa Wendy itu ternyata kenal sama Jalal? Misteri di dalam cerita Fairy Tail lagi-lagi bertambah ya. Dan gimana nih nasib para anggota aliansi ke depannya? Buat yang baru gabung gak usah banyak pikir, langsung aja like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Jadi biar gak akan ketinggalan alur cerita anime Fairy Tail selanjutnya. Pertama seperti biasa di sini pamit. Bye-bye!